Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi. Kali ini masih kita belajar parenting. Dan judulnya masih anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Kita sudah belajar anak laki-laki dan anak perempuan tetap membutuhkan sentuhan dari papahnya dan dari mamahnya. Tidak ada masalah juga. Kedua anaknya ini lebih dekat kepada mamahnya karena secara waktu mamah memiliki banyak kesempatan untuk lebih dekat kepada anaknya, anak laki atau perempuan. Tapi mari seimbangkan. Mari para papa, para pria yang belajar menjadi papa yang baik. Mari seimbangkan dengan menjadi papa yang memberikan sentuhan kepada anaknya laki ataupun anaknya perempuan. Mari belajar. Saya juga terus belajar. Saya belajar menjadi papa yang baik buat anak kami yang laki. Tapi saya juga ingin menjadi papa yang baik buat dua anak saya perempuan. Saya ini menjalani kehidupan dan belajar di sana. Masih terus belajar. Saya adalah orang tua yang belajar sampai kapanpun. Belajar apa, Pak? Belajar menjadi suami yang baik. Belajar menjadi papa yang baik. Belajar menjadi opa yang baik. Belajar menjadi mertua yang baik. Dan terus belajar. Mengapa? Karena semua orang berkembang. Baik, kita kembali lagi kepada topik kita. Anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana satu anak perempuan belajar dari mamahnya. Satu anak laki-laki belajar dari mamahnya. Kali ini kita akan membahas satu anak perempuan dan satu anak laki-laki belajar dari papahnya. Dari seorang papa, anak belajar apa? Anak belajar bahwa papahnya mencintai mamahnya. Anak-anak belajar papahnya menghormati mamahnya. Papahnya sayang sama mamahnya. Jadi anak perempuan ini melihat, papa ini kok sayang ya sama mamah ya. Memberikan apa yang diinginkan mama supaya mama senang. Bahkan ketika mama capek begitu ya, papa dengan senang hati ngajak mama ngobrol, membelikan mama sesuatu. Bahkan kadang duduk bersebelahan ya, mama habis banyak hal lah pekerjaan rumah, sambil ngobrol dipegangi tangannya, dipijit-pijit begitu. Kesan seorang suami yang menyayangi istrinya ada di depan anak perempuannya. Dan dia melihat, oh jadi kalau seorang istri itu memang seharusnya disayangi ya sama suaminya ya. Dan anak laki-lakinya juga akan melihat, oh dari papahku aku belajar, sayang loh sama mamahku loh. Sayang. Memberikan perhatian, pengen nyenangkan mama. Wah, jadi kalau aku nanti jadi seorang suami, aku harusnya ikut papahku nih, menyayangi istrinya nih. Aku akan belajar menyayangi istriku. Wow. Anak perempuan belajar dari papahnya, seorang suami yang mencintai, menyayangi istrinya. Dan seorang anak laki-laki belajar dari papa,
seorang suami yang menyayangi istrinya. Dan itu bukan hanya ditunjukkan sebagai pamer, bukan. Memang naturalnya begitu, kesehariannya begitu, bukan cuma pura-pura. Berikutnya lagi, anak laki dan perempuan belajar apa dari papahnya? Papahnya bertanggung jawab. Papahnya memberikan rasa aman. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material dasar. Bahkan kalau perlu ditambahkan dengan beberapa hal yang sekunder. Bukan yang mendasar, tapi tambahan yang sebenarnya nggak dibuat begitu juga nggak apa-apa kok. Banyak orang yang dasar-dasar aja. Tapi papa ini mencoba memberikan itu. Kemudian papa ini membangun rasa aman buat kami semua. Contoh nih, suatu kali pagar rumah itu rusak. Nggak tahu kenapa begitu, tidak bisa menutup dengan sempurna. Maka mereka melihat papahnya itu berusaha, bahkan izin datang siang ke kantor. Untuk apa? Betulin rumah. Supaya apa? Aman. Lalu ketika mereka makan malam harinya, papanya ngomong, itu pagar depan sudah beres ya. Pokoknya rumah kita aman ya. Tidak bisa binatang atau orang sembarangan masuk ya. Pokoknya kalian kalau ada apa-apa di rumah ini yang perlu perbaikan, bilang papa ya. Papa akan atur semuanya, papa akan beresin. Loh, anak perempuannya melihat itu. Wow, papaku tuh begitu ya. Memenuhi kebutuhan dan juga membangun rasa aman. Wah, kalau aku akan punya suami, aku pengen punya suami kayak papaku. Gitu. Kemudian anak laki-lakinya juga akan belajar. Oh, ternyata jadi papa itu bukan cuma jadi ayah gitu ya. Bukan cuma memberikan materi yang dicukupkan ya. Tapi ternyata juga membangun rasa aman ya. Wah, itu tanggung jawab besar. Aku akan belajarlah dari papa lah. Terus dia akan tanya ke papahnya, Papa izin ke kantor boleh? Ya boleh dong. Papa kerja dengan baik kok. Papa juga jarang izin, kecuali papa sering izin. Papa izin, papa foto ini ada rusak nih, bahaya buat keluargaku. Terus nggak apa-apa tuh, bos papa di kantor nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Anak laki-laki ini belajar. Oh, kalau kerja ya tanggung jawab, kerja yang baik. Jangan izin-izin melulu dengan banyak alasan. Karena buktinya papaku ketika sesekali minta izin dan dengan bukti yang baik, diizinkan. Anak laki-laki ini belajar dari papahnya. Mencukupkan kebutuhan dasar dan membangun rasa aman. Jadi kedua-duanya belajar. Terlebih lagi kalau ditambahi dengan cerita mamah mereka. Iya, papamu itu ya, dulu waktu kalian masih kecil, kalian ini kan sekarang udah besar. Waktu masih kecil, papa ini juga lakukan sesuatu yang wow, heroik. Heroik buat kita semua. Terus anak-anak tanya, emang kenapa mah? Waktu itu bagaimana mah? Waktu itu ketika kita lagi jalan nih, liburan nih, kalian masih kecil. Itu ada orang mau mengganggu mobil kita. Dan papa dengan tegas mengatakan kepada orangnya, jangan mengganggu. Aku akan laporkan polisi. Papa nggak takut kok. Pokoknya untuk keluarganya, papa selalu maju sebagai hero, sebagai pahlawan. Nah, pembicaraan dari sang mama yang menguatkan apa yang mereka lihat, itu merupakan sentuhan yang bagus untuk anaknya laki ataupun anaknya perempuan. Jadi sekali lagi, anak membutuhkan sentuhan dua orang tuanya yang seimbang. Mau tidak mau. Seorang papa, seorang mama menyiapkan anak-anaknya laki perempuan untuk suatu kali ketika dewasa
dia mandiri, dia bertanggung jawab, bisa dipercaya, bisa tidak bergantung pada orang lain, bisa melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dan suatu kali menyiapkan anak-anaknya menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Itu tugas, bagian dari tanggung jawab 24 tahun. Suami istri mendidik anak-anaknya. Orang-orang yang tidak sempurna, sekali lagi saya katakan orang-orang yang tidak sempurna, tapi punya kerinduan membangun keluarga yang harmonis. Karena sadar, aku tidak sempurna, aku membutuhkan engkau untuk menyempurnakan. Ya, hasilnya tidak sempurna-sempurna amat, tapi melengkapi. Suami istri yang kompak, yang saling melengkapi, yang rukun, yang sehati, menjadi contoh dua sentuhan yang menyentuh anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Sekali lagi saya harus katakan, anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Mari kejar, saudara. Mari kejar. Mari bertobat. Mari mengaku salah satu sama lain di hadapan pasanganmu, suami istri. Mari satukan cara pandang untuk mendidik anak sebaik-baiknya. Pak, rasanya itu sudah lewat. Kami ini baru belajar sekarang. Saya sarankan saudara, ambil waktu yang baik. Ngobrol dengan anak-anakmu. Minta maaf kalau perlu. Dan beritahu, ada program Keluarga Indonesia di mana mereka bisa belajar menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, suami istri yang baik. Orang tua yang memberikan sentuhan yang seimbang kepada kedua anaknya. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam Keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.